Jadi untuk Bima sendiri dia sudah diduga melakukan penghinaan atau melakukan caci maki. Nah itu ada proses hukum. Proses hukumnya itu ada 3 nanti pilihannya. 1, dia diproses secara hukum untuk diadili secara pidana, ya. Tapi bisa juga dengan restoratif justice. Kalau ada yang merasa terfitnah dan terhina dengan itu, ya memberi maaf lah, diselesaikan secara baik-baik. Tapi kalau misalnya materi pelaporannya lebih dari sekedar penghinaan dan fitnah, itu proses hukum berjalan, itu biasa. Ada yang membela, ada yang pro kontra, itu biasa. Tetapi biar proses hukum berjalan. Lalu alternatif ketiga untuk Bima ini ya bebas, mungkin tidak terbukti, itu aspirasi biasa atau apa. Nah 3 alternatif ini sekarang biar dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat Lampung. Tapi yang kedua, untuk orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Apalagi orang tuanya tidak ikut-ikut dalam soal itu. Oleh sebab itu saya minta kepada aparat, kepada juga Popemda di semua tingkatan, ini kasus Bima ini supaya dipisah. Ini urusan Bima sendiri yang nanti proses hukumnya 3 alternatif tadi, dihukum, dimaafkan, atau memang tidak terbukti bebas, atau yang kedua, yang lainnya ini orang tuanya ini supaya juga diperlakukan secara wajar sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya itu kan semua sekarang sudah bergerak membuat evaluasi. Oh ya, itu yang ada di gambar itu bukan di tempat saya, kan sudah begitu. Oh itu di tempat saya. Nanti diperbaiki, dan masyarakat juga harus memaklumi anggaran dari negara itu terbatas. Ya, mungkin tahun ini bisa di jalan ini, tahun berikutnya di jalan itu, dan seterusnya. Tapi sudah pasti itu akan menjadi evaluasi. Saya ingin sampaikan kepada seluruh pejabat, aparat, dan ASN, bahwa sekarang ini eranya era medsos, era digital. Jadi jangan berpikir melakukan sesuatu dengan seenaknya lalu bebas, gitu. Tidak diketahui dan tidak menjadi sorotan publik. Nah ini supaya diketahui agar menjaga perilaku, ya, di dalam tugas-tugasnya sebagai petugas pemerintah.